Selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKT Citra Raya. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan, serta kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Yuk kita mau siapin hati kita untuk kita masuk dalam peribadahan pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Harap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita akan beribadah online di GKT Citra Raya. Yuk kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami boleh datang. Kami rindu untuk memuji Engkau Tuhan. Dan kami serahkan Bapa untuk firman Tuhan nanti yang akan kami dengar. Tuhan berkati kami juga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita patut bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita, karena kemarin kita sudah beristirahat dan saatnya kita memuji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah ciptakan semuanya bagi setiap kita semua. Matahari bersinar, malam hari ada bulan bintang, di tengah-tengah kita ada keluarga kita, ada tumbuhan, ada hewan. Kita bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita semua. Kita akan pujikan selamat pagi Tuhan. Bersyukur untuk matahari dan untuk semua yang ada. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, semuanya indah karena kasih Tuhan bagi setiap kita semua. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Terima kasih akan kasih Tuhan bagi kita semua. Adik-adik, minggu ini, bulan ini tepatnya, kita belajar tentang manusia baru. Nah, kalau ada kata manusia baru, berarti ada manusia lama. Apa yang dimaksud dengan manusia lama dan manusia baru? Nanti kita akan bersama-sama belajar. Karena hari ini kita belajar tentang ramah, bukan pemarah. Kita harus ramah kepada setiap orang lain. Karena apa? Karena Allah itu kasih. Kita juga harus mengasihi orang-orang. Kita harus sabar pada orang lain. Kita harus rukun cinta satu sama lain. Kita harus rukun cinta pada sesama kita. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan.
Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Ya, Tuhan minta bukti bagi setiap kita bahwa kita adalah orang percaya. Kita harus rukun, kita harus cinta pada semua orang. Kita bersyukur karena kasih Tuhan bagi setiap kita. Karena apa? Karena Allah sudah mengasihi kita. Kita adalah manusia berdosa. Kita tidak bisa selamat. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi apa? Tetapi kita bersyukur kembali karena Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga. Tuhan meminta kita untuk seturut dengan gambarannya. Kita harus mengasihi. Mari kita bersama-sama pujikan KASIH. Kasih itu sabar. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Ya, kita harus mengasihi sesama kita, tidak pilih kasih. Semua orang yang ada di sekeliling kita harus kita kasih dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, kita setiap minggu jangan lupa ya, kita beribadah dan kita juga memberikan persembahan. Nah, ingat persembahannya jangan lupa minta papa mama dikirim ke sini ya. Oh, di sini. Ya. Jangan lupa minta papa mama untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar.
kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, mau bertumbuh dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Siapkan hati kita. Ini Tuhan, kami mau mendengar akan firman-Mu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik, kita menyerahkan hati kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat memuliakan Engkau, dan kami juga boleh Tuhan mendengarkan akan firman-Mu, dan kami juga boleh berbuat akan apa yang harus kami lakukan Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan siap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Dan Lausus sudah bilang bahwa hari ini kita belajar tentang manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah orang yang sudah meninggalkan dosa. Manusia lama itu adalah orang-orang yang berdosa, di mana dia tidak taat kepada Allah, tidak setia kepada Allah. Bahkan mungkin apa? Dia tahu tentang Allah, tetapi mereka tidak dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Oleh sebab itu adik-adik, marilah siap kita mau belajar. Jadi manusia baru yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Kita mau benar-benar setia. Kita mau benar-benar mengaku Tuhan sebagai Juru Selamat. Kita mau mengaku Dia bahwa Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Hari ini kita belajar tentang ramah bukan pemarah. Ramah, marah. Kelihatannya kalau huruf R dan M ini dibalik, beda ya, hampir sama tapi beda artinya. Ramah dan marah. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita belajar untuk tidak marah, tetapi kita harus sabar. Ayo adik-adik, siapkan Alkitab kita. Kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 32. Yo, sudah siap? Kita lihat di judulnya, yaitu manusia baru. Sudah? Oke ya. Lalu saya akan bacakan mulai ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu,
di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama. Karena apa? Hidup kita ini harus benar-benar setia. Tuhan ingin agar kita menjadi manusia yang baru, meninggalkan dosa-dosa lama kita, meninggalkan semua dosa. Tuhan ingin agar kita setia dan hidup baru. Dikatakan bahwa kita harus menanggalkan semua sifat-sifat yang sifatnya berdosa, nafsu, atau hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Ramah dan marah. Bedakan ya. Ramah itu bagaimana sih kira-kira sikapnya? Hari ini ada 2 orang tamu. Orangnya satunya ini ramah dan satunya ini pemarah. Yuk, kita dengar apa yang dikatakan oleh mereka. Aduh, selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan ya, saya ini. Aduh, saya ini orangnya pemarah. Ada apa dari saya dipanggil-panggil? Aduh. Capek gua. Aduh. Aku ini orangnya pemarah. Cepet naik darah. Aku suka marah-marah pada orang-orang semua. Aku kadang berkata-kata kasar, menyebabkan orang sakit hati. Aku biasanya tidak suka orang-orang yang, apa itu? Saya tak suka itu. Pokoknya saya suka marah-marah kalau ada orang yang tidak menuruti apa yang saya mau. Apa pula itu? Aduh, capek kalau lihat orang-orang semuanya itu. Saya nggak sabar lihat orang-orang semuanya. Aduh, capek-capeknya. Sebentar, saya mau lihat catatan dulu. Banyak sekali. Aduh, apa ini? Aduh, capek buat apa? Aduh. Saya ini orang pemarah, nggak sabar. Pokoknya adalah orang yang berkata yang salah pada saya. Pokoknya tak tonjok. Pokoknya awas. Saya marah-marah. Saya berkata-kata kasar. Dan hati ini sakit hati. Saya akan dendam pada dia. Pokoknya, abu. Pokok kalau dia macem-macem sama saya, ini tangan ini, waduh, tinggal bruk. Kalau hati sudah marah, pikiran jelek semua keluar. Hati makin panas,
mulut ini semakin berkata-kata kasar. Wes, pokoknya saya melihat orang salah, pikiran negatif sudah masuk dalam pikiran saya. Saya tak suka kedamaian. Saya nggak suka orang-orang yang seperti itu. Kadang saya marah itu tidak jelas. Kita lihat saja. Bayi saja bisa marah. Anak-anak bisa marah. Adik-adik, apalagi bisa marah. Senggol dikit marah. Senggol dikit marah. Belum siwak-siwaan. Siapa yang di sini pernah siwak-siwaan? Nah kan? Kelihatan kan? Kayak saya. Apalagi? Sebentar. Saya itu biasanya suka tergesa-gesa. Tapi, karena saya bersikap kasar, banyak orang tak suka sama saya. Apa yang harus saya lakukan? Parah pokoknya. Kalau sudah marah, ingin makan semua orang yang ada di tengah-tengah saya. Loh, ada siapa itu? Siapa pula itu? Kita lihat ya. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Dari jauh, saya melihat orang itu marah-marah. Ada apa sih adik-adik? Saya adalah orang yang sabar. Saya tadi dengarkan dengan diam-diam. Beda dengan saya. Saya itu orangnya sabar. Dan tidak seperti dia. Sukanya mukanya itu ditekuk-tekuk-tekuk. Kalau saya enggak. Saya selalu tersenyum. Saya orangnya sabar, penuh kasih, suka menolong. Kemudian saya selalu berbuat baik. Saya setia pokoknya. Ada orang yang kesusahan, saya bantu. Saya suka menolong. Dan apa? Apa yang ada pada saya, misalkan saya bisa bantu, pasti saya lakukan. Saya itu sabar pokoknya. Kalau dihitung-hitung, paling marah itu, sedikit sekali. Jarang marah. Karena saya itu orangnya sabar. Karena saya tahu bahwa orang sabar itu disayang oleh Tuhan. Ya, saya orangnya suka bergaul, tidak pandang orangnya kaya miskin, orangnya baik enggak. Saya itu pokoknya melakukan semuanya itu dengan sabar, dengan baik. Saya suka mengasihi. Ya, saya juga nggak mau tuh cepat marah. Karena apa? Karena dengan kata-kata yang kasar, orang pasti akan sedih. Orang bahkan bisa marah juga. Oleh sebab itu adik-adik, ikutlah seperti saya, orang yang sabar, baik, tulus hati. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah orang yang setia dan sabar. Meskipun dia diolok-olok, diejek, Tuhan Yesus sabar. Saya juga ada catatan nih. Catatannya, saya ini tidak mementingkan diri sendiri. Aku orangnya yang sukanya perhatian sama orang. Aku selalu menghargai orang. Misalkan orang itu belum bisa melakukan tugasnya, saya sabar. Bahkan saya bisa membantu dia. Misalkan ada orang yang jatuh, saya nggak diamkan. Saya tolong dia. Tetapi ketika orang itu ditolong marah-marah, saya sabar, tetap sabar. Saya tetap bersuka cita di dalam Tuhan.
Saya ini biasanya kalau ngomong nggak pernah kasar. Saya harus hati-hati mempergunakan mulut ini. Jadi, saya kalau berkata-kata halus supaya orang yang berbicara dengan kita tidak tersinggung. Orangnya justru bahkan melihat saya sabar. Orang seneng, betul sekali, seneng lihat kalau orang sabar itu. Menyenangkan. Saya itu disukai orang banyak karena kesabaran saya itu. Bahkan orang-orang melihat dari awalnya dia marah-marah, mungkin yang seperti Bapak tadi itu ya. Bapak tadi itu suka marah-marah. Banyak loh, ketika kita sabar sama dia, orangnya justru berubah. Yang dulunya marah-marah, nggak taunya suatu ketika dia datang pada saya. Dia memberikan kue pada saya. Waduh, pokoknya rasa sabar itu memberikan efek positif pada semua orang. Mereka yang tidak senang, akhirnya jadi senang sama kita. Apalagi ya, kita itu orangnya baik, suka menolong, suka mengasihi. Tuhan senang loh kalau kita itu orangnya sabar. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kalau kita marah itu jangan sampai matahari terbenam. Yuk kita lihat di dalam Alkitab ya. Kita buka lagi di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam marahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah ini adik-adik, hati-hati. Kita kalau marah, iblis ini sudah siap-siap menghasut kita. Sudah siap-siap menerkam kita. Kita kalau nggak sabar, pasti iblis datang ya. Berkata-kata itu loh, pokoknya kita dihasut, dibuat semakin marah. Marah ke pikiran, ke hati, ke perbuatan. Pikiran jahat, ke mulut kata-kata kotor, ke hati dendam, dalam tingkah laku berbuat jahat. Tuhan ingatkan bahwa janganlah kita berbuat dosa. Kita harus sabar, jangan marah. Kita lanjutkan di dalam pasal 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeterkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, pasal 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Nah, oleh sebab itu,
kita harus sabar. Sabar pokoknya. Sabar pokoknya. Bagaimana dengan Las Anwar? Kita sambung dengan Las Anwar ya. Nah, jadi tadi kita sudah melihat ada orang yang pemarah dan orang yang ramah. Beda kan? Orang yang pemarah kata-katanya kasar. Orang pemarah suka merengut, cemberut. Orang yang ramah, dia penuh sukacita, penuh damai. Kita lihat ya, kira-kira orang yang suka marah-marah itu disukai orang banyak enggak? Enggak, iya betul, enggak. Karena orang yang suka marah-marah akan dijauhi. Tetapi kalau kita orangnya ramah, sabar, ya, orang akan seneng sama kita. Lihat kita sabar itu rasanya aduh damai sekali. Orang banyak akan bersahabat dengan kita karena kita orangnya sabar, karena kita orangnya ramah, suka menolong. Ramah ini indah. Untuk berbuat ramah memang gampang-gampang susah ya adik-adik ya. Tetapi kita belajar, kita mau berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Kita mau meninggalkan dosa. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau ramah, bukan jadi orang yang pemarah. Kita akan bersama-sama yuk. Kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Ini ayat pas kita ya, Efesus 4 ayat 32. Kita akan baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Mudah ya? Kita baca sekali lagi. Kita hafalkan ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita bersyukur karena Allah sudah mengampuni kita. Kita bersyukur karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus taat, setia. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin baik. Meskipun kita ibadah online, sudah jarang kita ke gereja, hampir sudah setahun ini ya, kita nggak ke gereja. Tetapi apa? Diharapkan adik-adik tetap setia pada Tuhan, beribadah secara online, mau dengar papa mama, mau berdoa, jangan lupa itu. Adik-adik harus lakukan. Adik-adik harus turut sama orang tua, jangan nakal-nakal. Ya, kita harus ramah. Dimanapun kita berada harus ramah. Tidak lihat siapa orangnya. Pada semua orang kita harus berbuat ramah. Terlebih pada orang yang lebih tua dari kita. Harus ramah. Kita harus berbuat baik, sabar. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita marah. Karena kalau marah, iblis akan mengganggu kita. Kita nanti bisa jatuh dalam dosa lagi. Ingat adik-adik, kita harus ramah, ya. Oke? Oke ya. Kita akan bersama-sama berdoa, minta tolong Tuhan, supaya Tuhan ajarkan kepada kita untuk ramah kepada semua orang. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami belajar Tuhan, untuk sabar pada setiap saja Tuhan. Tolong kami ya Bapa, karena kami tahu Tuhan, untuk berbuat ramah mungkin sulit, tetapi biarlah Tuhan sendiri akan pimpin kami. Tuhan tolong kami,
supaya kami boleh melakukannya Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Bapa. Jangan sampai kami jatuh dalam dosa, marah-marah. Tolong kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan berikan kekuatan pada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami Tuhan. Kami serahkan setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan boleh bertumbuh dan semakin bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang ramah bukan pemarah. Biarlah kita mau menjadi manusia baru yang diubahkan oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah harus mengasihi orang yang ada di sekeliling kita. Kita harus ramah, penuh sukacita. Mari adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Kita sudah melakukan ibadah ini, kita serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Jangan lupa minggu depan stay tune di SM GKT Citra Raya. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Nah, ibadah sudah selesai nih adik-adik semuanya. Tapi apa yang kalian belajar hari ini jangan cuma didengar aja, tetapi kalian harus bisa melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, di sini Lause punya satu pengumuman penting, yaitu liburan sekolah sudah hampir tiba. Yeay! Nah, seperti biasanya, Sekolah Minggu GKT Citra Raya akan mengadakan sekolah Alkitab liburan. Yeay, dengan tema prioritas. Nah, tapi salah kali ini nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi masih tetap seru kok. Gimana keseruannya? Dan jangan sampai ketinggalan, kalian harus cepat-cepat daftarkan diri kalian dengan meng-scan barcode yang ada di sebelah sini. Ini scan pendaftaran ya, bukan scan pembayaran nih, kayak Shopee Pay. Nah, ini scan pendaftaran, jadi kalian bisa scan barcode di samping ini dan daftarkan diri kalian. Jangan sampai ketinggalan. Oke, kalau gitu. Hari Minggu, selamat hari Minggu. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.